Halo semua, gimana kabarnya hari ini? Aku mau membagikan informasi yang sangat berguna untuk kita. Di video kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana penggunaan Science Direct yang efektif untuk membantu tugas perkuliahan kita. Aku harap kalian bisa menonton video tutorial ini sampai selesai ya. Tanpa babo lagi, ayo kita meluncur ke dalam pembahasannya. Kalian pasti pernah merasakan kebingungan dalam mencari jurnal yang sesuai untuk tugas kalian, bukan? Terkadang, kita menemukan banyak artikel, tetapi belum tentu semuanya terpercaya atau relevan dengan topik yang kita butuhkan. Nah, disinilah Science Direct bisa jadi solusi terbaik. Dengan platform ini, kita bisa mengakses jurnal-jurnal ilmiah yang kredibel untuk tugas kita. Jadi, kita nggak perlu khawatir soal keakuratan informasi yang kita gunakan dalam tugas atau penelitian kita nanti. Tapi, sebelum membahas cara penggunaan Science Direct, bagaimana jika kita mencari tahu apa saja yang membuat kita kesusahan mencari jurnal yang sesuai? Mari disimak. Ketika mencari jurnal untuk tugas kuliah, kita sering menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah penggunaan kata kunci atau dapat disebut query yang kurang tepat. Jika terlalu umum, hasil pencarian bisa terlalu banyak dan sulit disaring. Sedangkan, jika terlalu spesifik, jurnal yang muncul bisa sangat terbatas. Selain itu, hasil pencarian yang terlalu banyak atau terlalu sedikit juga bisa membingungkan, membuat kita kesulitan menemukan jurnal yang benar-benar relevan. Dan yang terakhir, format serta jenis jurnal yang tidak sesuai juga bisa menjadi hambatan. Misalnya, ketika tugas membutuhkan studi kasus, tetapi yang ditemukan justru tinjauan pustaka. Dengan memahami kendala-kendala ini, kita bisa mencari jurnal dengan lebih efektif menggunakan Science Direct. Sekarang kita sudah tahu kendala-kendala yang sering dihadapi saat mencari jurnal. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Di Science Direct, kita bisa menggunakan beberapa strategi agar hasil pencarian lebih efektif dan relevan. Gunakan kata kunci yang tepat. Jangan hanya satu kata, tetapi gabungkan beberapa kata kunci yang spesifik agar hasilnya lebih terarah. Misalnya, daripada hanya mencari library, lebih baik gunakan cataloging system agar mendapatkan hasil yang lebih sesuai. Gunakan operator boolean seperti and, or, and not untuk mempersempit atau memperluas pencarian. Contohnya, jika kita mencari information retrieval system and digital library, maka hanya jurnal yang mengandung kedua kata kunci ini yang akan muncul. Manfaatkan fitur filter di Science Direct, kita bisa menyaring jurnal berdasarkan tahun terbit, jenis publikasi, atau bahkan subjek bidang ilmu. Sekarang, ayo kita coba langsung di Science Direct. Pertama-tama, buka website Science Direct melalui www.sciencedirect.com. Jika kalian menggunakan akses dari kampus, jangan lupa login menggunakan akun institusi agar bisa mengakses jurnal berbayar secara gratis. Untuk login, klik tombol sign in di pojok kanan atas, kemudian pilih sign in via your institution dan ketik nama institusi kalian, misalnya di Diponegoro University. Masukkan email dan password kampus, lalu klik continue. Karena kita sudah memiliki akses jurnal tersebut melalui kampus, kita bisa langsung mengunjungi portal jurnal tersebut melalui laman SSO. Setelah berhasil masuk, scroll ke bawah hingga menemukan menu aplikasi dan layanan. Di sana, terdapat fitur jurnal yang dilanggan oleh Undip. Klik fitur tersebut untuk langsung mengakses jurnal-jurnal yang tersedia. Setelah berhasil, kalian sudah siap mencari jurnal. Sekarang, masukkan kata kunci, cataloging system, and metadata standar in digital library di kolom pencarian. Setelah itu, tekan tombol search dan tunggu beberapa detik. Science Direct akan menampilkan daftar jurnal yang relevan dengan kata kunci yang kalian masukkan. Kalian juga bisa menggunakan Advanced Search untuk hasil yang lebih spesifik. Dengan Advanced Search, kalian bisa mencari berdasarkan judul jurnal, nama penulis, atau bahkan doi jika sudah punya referensi tertentu. Pada penggunaan Advanced Search, kalian akan menemukan beberapa search bar yang perlu kalian isi. Yang pertama ada Find Article with these terms, yang akan berguna untuk mencari artikel berdasarkan pada kata kunci.
Yang kedua, ada in this journal or book title dapat diisi berupa judul jurnal atau buku yang kalian inginkan. Yang ketiga, ada years, diisi dengan rentang tahun publikasi. Yang keempat, ada authors, yang berguna untuk mencari artikel berdasarkan nama penulis. Yang kelima, ada author affiliation, yang berguna untuk mencari artikel berdasarkan dengan nama organisasi. Yang selanjutnya ada volume, or issue, or page, mencari artikel berdasarkan volume, edisi, atau halaman tertentu. Selanjutnya ada title, abstract, or author-specified keyword, yang berfungsi untuk menyaring artikel berdasarkan kata kunci yang muncul di judul, abstrak, atau kata kunci. Selanjutnya ada title, berguna untuk mencari artikel berdasarkan kata kunci. Selanjutnya ada reference, berfungsi mencari artikel berdasarkan referensi. Dan yang terakhir ada ISSN or ISBN. Dengan memasukkan ISSN, pencarian difokuskan pada jurnal tertentu, sedangkan ISBN akan mengarahkan pencarian bab buku terkait. Dalam pencarian dokumen, kita dapat menggunakan operator boolean dalam mempersempit dan memperluas hasil. Operator boolean ada 3 jenis, yaitu AND, OR, and NOT. Operator AND digunakan untuk memasukkan 2 kata kunci yang ada dalam hasil pencarian. Contohnya, cataloging system and metadata standard in digital library. Operator OR digunakan untuk memasukkan salah satu kata kunci yang dapat muncul dalam hasil pencarian. Operator NOT digunakan untuk menghilangkan kata kunci yang tidak relevan dari hasil pencarian. Dengan menggunakan operator boolean dapat menghasilkan hasil yang lebih spesifik. Kita sudah melakukan pencarian dengan kata kunci cataloging system and metadata standard in digital libraries menggunakan advanced search. Sekarang saatnya memahami bagaimana menyeleksi jurnal yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Pertama, melihat daftar hasil pencarian. Perhatikan judul artikel, pastikan relevan dengan topik yang sedang dicari. Cek abstrak untuk mendapatkan gambaran singkat isi jurnal. Jika masih ragu, buka bagian keyword yang ditentukan oleh penulis untuk melihat apakah artikel ini cocok. Yang kedua, memfilter hasil pencarian. Jika pencarian masih terlalu banyak, kita bisa menggunakan fitur sort dan filter di sisi kiri layar. Pilih publication year untuk menyaring jurnal terbaru. Gunakan article type untuk memilih apakah ingin research artikel, review artikel, atau lainnya. 3. Membuka dan mengevaluasi artikel. Klik judul artikel untuk masuk ke halaman detail. Perhatikan struktur artikel, title, dan abstrak untuk memahami inti penelitian. Yang kedua, introduction untuk mengetahui latar belakang dan tujuan penelitian. Yang ketiga, metodologi jika ingin melihat bagaimana penelitian dilakukan. Selanjutnya, discussion untuk memahami temuan penelitian. Dan terakhir, reference berguna untuk menemukan sumber lain yang relevan. Jika jurnal dirasa sesuai, kita bisa langsung mendownload atau menyimpannya untuk dibaca nanti. Sekarang, kita sudah tahu bagaimana memilih jurnal yang benar-benar relevan. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana cara mengunduh jurnal dan mengelolanya dengan lebih baik. Untuk menemukan literatur jurnal yang tepat, kita bisa menggunakan cara seperti advanced search, seperti yang sudah kita praktekkan tadi ya. Dan untuk mempermudah dalam pembuatan daftar pustaka, bisa gunakan Mendeley atau alternatif lainnya. Nah, sekarang kita sudah belajar bagaimana cara mencari jurnal dengan efektif menggunakan Science Direct, mulai dari memahami kendala pencarian, menggunakan kata kunci yang tepat, memanfaatkan advanced search, hingga membaca dan menyeleksi jurnal yang relevan. Semoga tutorial ini bisa membantu kalian dalam menyelesaikan tugas dan penelitian dengan lebih efisien. Jangan lupa untuk selalu menerapkan strategi pencarian yang sudah kita bahas agar mendapatkan sumber referensi yang berkualitas. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa dan tetap semangat dalam belajar.